Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Karena pemerintah masih bilang di rumah aja, jadi ibadah kita hari ini masih dalam bentuk ibadah online. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, Abang Rey mau nanya, gimana nih kabar kalian? Pasti luar biasa baik dong ya. Abang harap kalian semua masih tetap sehat, masih tetap rajin juga dan gak males-malesan dalam mengerjakan tugasnya, walaupun masih di rumah aja. Ya, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini, kita akan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Abang Noval. Yuk lanjut Bang Noval. Terima kasih Bang Rey. Nah, sekarang adik-adik coba lihat Kakak Tika. Sekarang Kakak Tika di mana ya? Ada yang masih ingat gambar ini? Atau masih ada yang ingat gambar ini? Kita di mana sih Bang? Saya tahu. Ayo di mana coba Kakak Tika mau dengar Kakak Tika di mana sama Noval? Nah, benar sekali. Kakak Tika sama Bang Noval sedang ada di ruang sekolah minggu kita. Siapa yang di sini kangen sekolah minggu? Coba angkat tangannya. Wih, banyak loh Bang yang kangen Bang. Iya Pak, aku juga kangen. Nah, tapi sabar ya adik-adik, percaya kalau nanti semua sudah aman, semua sudah seperti semula lagi, kita bisa kumpul bareng di ruang sekolah minggu, bener gak Bang? Betul. Ya kan tuh, jadi saat ini kita di rumah aja, oke? Oke. Tapi sebelum itu kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita Bang. Oke Kak, kita mulai ibadah kita ya. Tapi Kakak Tika mau undang kalian bangkit berdiri. Mana berdiri Kakak Tika panggil Laskar Kristus. Siap. Sekali lagi ya, Laskar Kristus. Siap. Nah, sudah berdiri. Kakak Tika mau undang kalian semua angkat pujian dari terbit matahari. Oke? Musik vokal. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Salam. Hey Kakak Tika, merasa kalian kurang semangat ya? Betul gak sih Bang? Iya. Semangat dong. Berdiri dong, biar kita sama-sama angkat pujian buat Tuhan Yesus. Setuju gak Bang? Setuju, ayo semuanya semangat. Sekali lagi Bang, tapi harus semangat ya. Dan semangat ya, janji ya sama Kakak Tika harus semangat, oke? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
untuk kakak Dinda, silakan. Terima kasih Abang Noval yang udah bawa kita dalam lagu pembukaan. Nah sekarang Kakak Dinda mau ajak kalian untuk doa sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita kali ini. Semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya, ikut Kakak Dinda berdoa ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami panjang umur, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah untuk saat ini. Ya Bapak, sebentar lagi juga kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Bapak, kami anak-anakmu dapat menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran akan kakak sekolah minggunya, anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggunya ya Bapak. Kiranya Bapak, kakak-kakak sekolah minggu dapat mengajar dengan baik, dapat memberitakan firman dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah sekarang dilanjutin sama Kakak Tika. Silakan Kakak Tika. Terima kasih Kakak Dinda untuk doa pembukanya. Oh iya adik-adik, sebentar lagi kan kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Mana Alkitabnya? Coba Kakak Dinda mau lihat, pada pegang Alkitab gak? Tapi selain siapin Alkitab, kita juga harus siapin hati kita. Nah kita sebentar lagi akan menyambut firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kakak Dinda mau undang kalian ikut bernyanyi bareng bersama Kakak Tika. Kita mau angkat pujian firman-Mu, berita bagi hatiku. Come on, Bapak.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semua boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah walau di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca Alkitab, biar Tuhan yang membimbing kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar setiap firman yang boleh keluar itu berasal daripada Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan pada hari ini, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana harinya di rumah? Masih menyenangkan atau enggak? Kakak dan berharap sih masih menyenangkan ya, karena apalagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Betul atau enggak? Betul dong, kita kan mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, Kakak dia mau tanya nih, siapa yang minggu lalu mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Kakak Tika di channel YouTube Sekolah Minggu HKTN Cimpriuk? Kakak dia yakin kalian semua pasti mendengarkan cerita itu. Nah, kalau kalian dengerin cerita Kakak Tika minggu lalu, Kakak dia mau tanya lagi. Coba, minggu lalu Kakak Tika cerita tentang apa, yo? Ya, kamu betul. Ceritanya tentang apa? Good banget. Ceritanya adalah tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di jalan menuju Emmaus. Good job buat kamu, 100 deh. Nah, adik-adik, minggu ini cerita kita berlanjut dari ceritanya Kakak Tika minggu lalu. Nah, kalau kita berlanjut, adik-adik boleh tenang ya. Boleh ambil Alkitabnya dulu, kita mendengar firman Tuhan. Sip? Adik-adik, Kakak Dian mau tanya. Siapa dari kalian yang belum pernah melakukan kesalahan? Pastinya kita semua pernah dong melakukan kesalahan. Contohnya kesalahan sama siapa ya? Sama adik, sama kakak, sama teman, sama orang tua, atau sama Tuhan. Coba unjuk tangannya, siapa yang pernah melakukan kesalahan? Pastinya kita semua pernah ya mengalami kesalahan sama orang-orang yang tadi kakak sebutkan. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan, apa yang harus kita perbuat supaya kesalahan itu boleh diampuni oleh teman kita? Atau sama orang lain? Atau sama orang-orang di sekeliling kita? Gimana caranya? Ya, kamu apa jawabannya? Good. Minta maaf. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Nah, setelah kita melakukan kesalahan, minta maaf, ada lagi loh action yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu bertobat. Apa yaitu bertobat? Kalau kalian mau tahu, yuk kita boleh lanjutin lagi biar kita tahu apa itu sebenarnya arti bertobat. Boleh ambil Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan di hari ini. Yes, Alkitab sudah ada di sini nih. Yuk kita sama-sama buka di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai yang ke-49. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai yang ke-49. Sudah dapat? Pintar. Kalau kalian sudah dapat, Kakak Dian akan bacain buat kalian semua. Kalian menyimaknya ya. Lukas 24 ayat 36 sampai yang ke-49 dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dan ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yes, bacaan kita sampai di sini. Kita lanjut. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyimak bacaan Alkitab kita di hari ini. Kita lanjut ya. Nah, adik-adik, pada suatu hari di suatu tempat, murid-muridnya Tuhan Yesus lagi sedang berbicara satu dengan yang lain. Mereka lagi berbincang tentang kabar yang mereka dengar dari orang-orang kalau Tuhan Yesus itu bangkit dan menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Mereka lagi ngomong-ngomong nih, lagi berbicara satu sama yang lain. Tahu nggak? Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan katanya, lihat di ayat yang ke-36. "Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, 'Damai sejahtera bagi kamu.' Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut? Terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku.' Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka." Tuh adik-adik, ceritanya kan tadi mereka lagi berkumpul-kumpul, Tuhan Yesus langsung bilang, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, murid-muridnya tuh makin ketakutan, makin heran. Ini benar Yesus atau bukan? Ada yang sudah kabur duluan karena saking takutnya. Ada yang masih, "Ini benar gak sih? Itu benar gak sih? Hei, itu benar gak sih Yesus?" Sambil terheran-heran, Tuhan Yesus langsung bilang. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang dalam pikiran mereka. Tuhan Yesus langsung ngomong, "Hei, mengapa kamu terkejut dan takut? Ini aku loh, ini aku, Yesus. Kalau kamu tidak percaya, lihat tanganku dan lihat kakiku. Ini adalah bukti kalau aku itu sudah bangkit dari antara orang mati." Nah, sambil Tuhan Yesus masih heran-heran tuh, murid-muridnya masih heran-heran ngeliat Tuhan Yesus. Bener atau enggak? Dilanjutin lagi sama Tuhan Yesus. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dan kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Nah adik-adik, itu dia. Tuhan Yesus mau mengingatkan kembali. Kalau misalkan dulu, kan dia udah cerita sama murid-muridnya. Kalau nanti ada Mesias yang akan memberikan, yang datang, terus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan inilah wujudnya. Ini adalah Mesias itu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, ini Mesiasnya. Karena mereka semua kan udah diajarin sama Tuhan Yesus, sudah mendengarkan, sudah membaca kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Taurat, Musa, dan kitab Mazmur. Harusnya mereka ingat dong apa yang sudah Tuhan Yesus jelaskan kepada mereka waktu Tuhan Yesus masih hidup. Nah adik-adik, waktu murid-muridnya Tuhan Yesus masih terheran-heran, Yesus langsung bilang, "Ini aku, percayalah, aku memang kemarin sudah menderita,
aku sudah mati di kayu salib. Sekarang aku telah bangkit, dan inilah aku yang sesungguhnya. Aku bangkit untuk menunjukkan dan mengajak kalian semua untuk bertobat. Bertobat? Apa itu bertobat? Bertobat itu adalah tidak melakukan kesalahan. Berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Kakak Dian kasih contoh ya. Ini adalah tubuh kita. Tubuh kita yang dulu. Sekarang, apa yang terjadi? Yang tadi udah Kakak Dian bilang, siapa yang pernah melakukan kesalahan? Siapa? Pasti kita semua pernah melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, yang terjadi dalam diri kita adalah ada keruh. Tubuh kita menjadi kotor. Ini tubuh kita yang sudah melakukan kesalahan. Ada yang suka mengejek teman, suka berantem sama adik sama kakaknya, ada yang melawan sama orang tua, tidak mendengarkan perkataan orang tua, suka gak dengar-dengar firman Tuhan lagi di gereja, atau saat ini gak serius dengerin firman Tuhannya, jarang berdoa, gak suka baca Alkitab nih. Tubuhnya, lihat deh, kotor, keruh. Tadinya kan putih, tapi karena kita sering melakukan dosa, inilah yang terjadi. Kotor kan adik-adik? Karena ini, karena tubuh kita yang kotor, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Tapi hanya datang begini aja, nggak ada yang lain. Sedangkan nih, tubuh kita sudah kotor, sudah banyak melakukan dosa. Terus apa yang harus kita lakukan? Ada Tuhan Yesus, tapi tubuh kita masih kotor, masih suka melawan orang tua, masih suka berantem, suka ngejek-ngejek teman, suka ambil mainan dedek, suka berbohong, suka macem-macem deh pokoknya, sampai tubuh kita tuh jadi kotor kayak gini. Nah, apa yang harus kita lakukan kemudian ketika tubuh kita sudah kotor ini? Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita umat manusia. Dia mati di kayu salib. Dia menderita bagi kita semua. Dan kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, apa kita nggak kasihan sama Tuhan Yesus? Apa kita nggak sedih Tuhan Yesus sudah mati? Kalau kita sudah sedih, kita minta maaf sama Tuhan, karena setiap kelakuan kita membuat tubuh kita menjadi kotor, tubuh kita nggak bersih lagi. Maka dari itu, ubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dengan hadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Rajin baca Alkitab, rajin dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau udah kayak gitu, Tuhan akan bikin hidup kita putih kembali. Tapi kalau udah gitu, besok-besok jangan diulangi lagi. Itu artinya bertobat. Kalau kita sudah bertobat, kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, adik-adik, khotbah kita di hari ini dengan tema mempersaksikan pertobatan. Ikutin kakak Dian ya. Yuk, tema kita hari ini adalah mempersaksikan pertobatan. Apa itu mempersaksikan pertobatan? Contoh kayak gini, saksi. Kalau saksi berarti dia melihat langsung dan memberitakan kepada semua orang. Dan pertobatan yang tadi kakak Dian udah bilang, tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah adik-adik, sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus yang baik, yang pintar, kita harus mempersaksikan pertobatan itu. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus sudah disalib untuk menebus segala dosa kita. Dan dia mengajak kita untuk bertobat, tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak ngejek adik atau kakak kita lagi, tidak berantem lagi sama adik atau kakak, tidak berantem sama
teman, tidak melawan sama orang tua, dan rajin baca kitab, itu menunjukkan kamu dan kakak dia bertobat. Jadi yuk sama-sama kita mewujudkan keinginannya Tuhan untuk kita bertobat, memberitakan pertobatan itu kepada semua orang. Tunjukkan kalau kamu adalah muridnya Tuhan Yesus, kamu sudah diubahkan oleh Tuhan, kamu sudah ditebus sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah rela berkorban bagi kamu, kamu juga harus berkorban untuk Tuhan dengan memberitakan pertobatan kepada semua orang. Sekian firman Tuhan kita di hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua dan mewujudkan, yuk kita sama-sama mewujudkan keinginan Tuhan Yesus untuk memberitakan atau mempersaksikan pertobatan kepada semua orang. Amin. Untuk firman Tuhan kita di hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, terima kasih kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami mau mempersaksikan pertobatan untuk sekeliling kami, mewujudkan keinginan Tuhan untuk bertobat, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan kita di hari ini telah selesai. Dilanjutkan dengan nyanyi. Dipersilakan. Terima kasih Kak Dian atas firman Tuhan yang Kak Dian ceritakan. Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Dian? Keren dong? Asik dong? Pastilah. Nah, semoga firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Dian menjadi pedoman untuk adik-adik. Oke adik-adik? Oke. Nah, sebelum kita ingin menutup ibadah kita pada minggu ini, kita akan menyanyikan lagu Rukun Cinta. Pada tahu kan lagu Rukun Cinta? Ada tahu kan? Ada tahu kan? Pasti dong, pada tahu. Oke, kita akan nyanyikan ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati dan ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena pada hari ini Engkau masih memberkati kami semua, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia dan untuk warga Indonesia yang terkena wabah COVID-19, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kesehatan dan berikanlah mereka kekuatan selalu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami, untuk orang tua kami, dan juga untuk orang-orang yang kami kasihi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik,
Kami berharap mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih